Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, para sesepuhan, para ajengan, Bapak Ibu, beserta semua yang hadir di dia, mudah-mudahan saya panjang umur, sehat walafiat, diberi kemudahan sama Allah, rezekinya dikasih yang lancar, hutangnya dikasih yang lunas. Amin. Dan semoga yang belum ketemu jodohnya ketemu jodohnya, yang sudah ketemu jodohnya mugian sakinah mawaddah warahmah. Apa yang diinginkan semoga semua dikasih sama Allah. Apa yang jadi kebutuhannya dicukupi sama Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya ke rumah Anjen kira-kira di jam abdi bade bertamu ke rumah antum, ke rumah ibu-ibu di jamu naon? Jamu air ya, jamu minuman, betul. Upami aya makanan-makanan, betul. Upami abdi ke rumah anjeun tapi anjeunnya gak ngejamu, enak teu hatina? Abdi ke rumah anjeun, air teu dikasih, kopi teu dikasih, antumnya seneng enggak? Enggak. Begitu juga ayeuna urang sadaya di dia. Iya di rumahnya saha? Gusti. Insya Allah urang sadaya dijamu sama Gusti. Kita semua sekarang lagi di rumahnya Allah, udah pasti dapat jamuannya Gusti. Karena Allah lebih daripada kita, lebih kaya, lebih rahmat, lebih berkasih sayang, lebih berlemah lembut. Betul. Allah maha segalanya, lebih daripada manusia. Manusia saja kalau kedatangan tamu itu bingung, kumaha caranya tamunya seneng, kumaha caranya bisa ngejamu tamunya, apalagi Gusti Allah Subhanahu. Makanya upami anjeun tos kalebet ka dieu, jadilah tamu yang baik dan jangan lupa bermanja-manja sama Gusti. Terang bermanja-manja terang minta sama Gusti Allah, jangan malu-malu sama Gusti Allah. Kita minta sama Allah ketika kita sudah ditakdir sama Allah datang ke masjidnya, ke tempat yang paling mulia di dunia ini, ke tempat yang paling dicintai sama Allah, maka kita jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini sekarang lagi bertamu kepada Allah. Makanya upami tos hadir majlisnya di masjid, ieu teh kenging sungkan-sungkan minta sama Gusti Allah nu seueur, minta sama Allah saat kita sudah di masjid. Ya Allah, orang hoyong ieu sebutkeun ka Gusti Allah. Teu
Habib naon bebas. Kenapa? Karena Allah memang suka dimintai. Allah sendiri yang bilang ud'uni astajib. Hambaku sadaya, katanya Allah, doa sama aku, minta sama aku, niscaya aku ijabah. Gusti Allah terus seperti itu. Kita sekarang lagi di tempat paling dicintai sama Allah, ayat di buminya Allah Subhanahu, di rumahnya Allah Subhanahu. Makanya kurang saja pengen isin. Isin itu kalau kita manusia, tapi kalau Gusti Allah pengen isin. Habib kadang-kadang seger menaroskan Pak Habib gimana ini? Saya malu sama Allah mau minta. Saya hambanya Allah yang banyak dosa. Orang iya hambanya Allah sering lalai. Orang iya sering ngegibah, sering ngedosa, pokoknya Habib sering ngedosa, sering bohong, sering iya, pikiran mah kadang-kadang kemana-mana. Malu sama Gusti Allah kalau minta. Duh. Rasa malu yang timbul itu bukan rasa malu yang baik. Kenapa, Bib? Karena itu hanya mengalihkan supaya anjing tidak punya komunikasi sama Gusti. Iya, doa itu bukan tentang saya minta dan dikasih. Doa itu tentang ngobrol, tentang komunikasi, tentang ingat sama Gusti. Upami anjing teu doa ingat ke Gusti Allah. Ingat, Bu. Ibu-ibu kalau ngomong ya Allah, berarti ingat tuh. Ingat, katanya setan, kamu tuh banyak dosanya, ngapain coba doa-doa. Setan begini kita nggak nyebut namanya makanya doa itu penting. Doa itu penting. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, doa umuhul ibadah. Iya, doa itu otaknya ibadah. Pusatnya ibadah itu doa. Doa itu pusatnya ibadah, otaknya ibadah. Upami ayah jalmi, ayah otak. Bisa dihormati? Tuh bisa. Ada orang nggak ada otaknya bisa. Tapi dipikir orang ibadah gak ada otaknya, gak ada doanya, ya kurang lengkap. Iya kudu doa. Tak kayak ngisi-ngisi sama Gusti. Beb, saya banyak dosanya, ya aku minta ampun sama Allah. Bukan malah menghindar dari Allah. Beb, saya suka lalai, Beb, saya suka lupa. Ya aku minta maaf sama Gusti Allah. Malah kenapa kita malah menghindar dari Gusti? Apalagi kita ibu-ibu kebutuhannya seger apa sekedik? Kebutuhan seger. Doanya sabar aja. Doanya sekedap deh, iya sekedap. Katanya butuhnya apa mas? Butuhnya seger apa sekedik? Butuh seger. Doa itu. Terus dititipkan Habib Bera, diwakilkan Pak Habib, diwakilkan Pak Kiai. Doanya doa dia hubungan kita sama Gusti Allah. Makanya kita yang sudah masuk dalam masjidnya Allah ini, kita yang sudah masuk
ke dalam tempat yang paling dicintai Allah ini, terkait khilaf sama yang namanya doa. Terkait khilaf sama yang namanya doa. Apalagi kita yang banyak kebutuhan, apalagi kita yang banyak keinginan, apalagi kita yang banyak permasalahan. Masalahnya seorang masalah ini, masalah naon, semua yang jadi masalah. Ayah, masya, problem katanya banyak, butuh katanya banyak, yang dipengenin banyak, tapi semuanya nggak tahu solusinya kemana. Padahal solusi satu-satunya mah satu doang, Gusti Allah yang maha semuanya, yang maha pun bayakun, yang kalau ngomong pun bayakun, jadilah aja. Itu cuma satu, Allah Subhanahu, gak ada yang lain. Makanya kita kudu naon kudu catatkan itu doa ka Gusti Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu nabi, ya. Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad itu kasihnya Allah. Yang kalau beliau minta pengen pasti dikasih sama Allah. Beliau itu diriwayatkan pernah sholat sampai kakinya bengkak. Iya, kaki bengkak. Kakinya bengkak. Kenapa kok kakinya bengkak? Sholatnya panjang, doanya panjang. Nabi Muhammad loh yang udah pasti masuk sholatnya panjang, doanya panjang. Ketika ditegur sama sahabatnya, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah cukup, kakimu sudah sakit. Jawabannya Nabi Muhammad SAW, arihna biha ya Bilal, aku ini tenang kalau lagi berdoa kayak gini wahai Bilal. Aku ini tenang kalau lagi sholat gini wahai Bilal. Jadi bukan ibadah itu bukan tentang cuma sekedar Islam, Alhamdulillah belah. Ngedoa itu bukan tentang kewajiban, tapi ngedoa itu justru adalah membangun hubungan komunikasi. Bu, pernah tahu miskomunikasi? Tahu gak miskomunikasi? Nama dia miskomunikasi? Salah sambung, ngomong tapi maksudnya dia. Ya, ini ngomong misalnya gula itu manis, misalnya dipikirnya gula itu asin, itu namanya miskomunikasi. Itu sering terjadi saat kita jarang ngobrol, betul? Kalau kita jarang ketemu, ya, kalau kita jarang ngobrol, biasanya banyak terjadi salah komunikasi, kayak ibu-ibu sama suaminya. Ya ayeuna aduh susah, ayeuna susah, jarang ketemu orang mau harmonis, jarang. Adanya pelambai ya. Kenapa? Permasalahannya satu, jarang ngobrol. Kalau ketemu satu pegang handphone, satu pegang handphone, betul? Udah gitu pagi sampai sore kerja, pas pulang tetap pegang. Jadi ngomong sedikit, jadi ngomong sedikit, itu sering terjadi, terutama di kota-kota yang
suami istrinya sama-sama kerja. Kenapa? Jarang ngobrol, makanya seperti itu. Nah, kita harusnya melalui doa itu sering ngobrol sama Gusti. Kalau sudah sering ngobrol sama Gusti Allah, insya Allah aman saja ya. Gak terjadi miskomunikasi. Iya, harmonis hubungannya. Harmonis sama Gusti Allah. Harmonis sama Gusti Allah ini penting. Harmonis sama Allah itu kan. Ibu-ibu dicintai gak Mas Tony? Ngomong bela dicintai gitu ya. Upami dicintai, pengen apa nikah? Bapak-bapak dicintai gak sama istrinya? Iya ya. Ketika rasa cinta itu ada satu sama lain mau berkorban, betul. Kalau kita saling cinta dengan Allah, kita cinta Allah, Allah cinta kita, ya wes, insya Allah aman kehidupan kita. Bagi naon dikasih sama Gusti. Bapak-bapak kalau lagi buntu, tahu buntu nggak? Buntu itu udah berusaha nggak gol-gol. Biar ini datang ke kiai, betul. Kiai, abah, ibu anak, ya. Kalau subhanallah setelah itu gol. Alhamdulillah, abdi tadi dari abah bulan, abdi dari Habib Hanis, minta doa tembus doa anak, ya. Kenapa kok yang ini tembus? Kok yang ini gak tembus-tembus ke doa sendiri? Kenapa? Hubungannya harmonis sama Gusti Allah. Iya, harmonis sama Gusti. Yang harmonis sama Allah cepat dikasih sama Allah. Sudah harmonis kata Gusti Allah. Iya maaf lagi butuhnya baik hadir. Ini pas lagi butuh, lagi susah baru datang ke abdi katanya Allah. Upami ke butuh, ke ingat, wah lupa sama saya nggak pernah ada. Makanya doa yang penting supaya kita sering komunikasi sama Gusti Allah. Supaya kita sering komunikasi sama Gusti, ini penting sekali ini. Ya, ini penting. Jangan sampai ini tidak pernah kita rasakan komunikasi sama Allah yang baik. Ya, jaga hati benar-benar. Iya, benar-benar dijaga tuh hati. Apa hati yang dekat sama Allah, hati yang cinta sama Allah, hati yang rindu dengan Allah, hati yang pengen dekat terus dengan Allah. Nah, kalau kita udah seperti itu, insya Allah, Bu, Pak, saya kasih bocoran satu hal. Nu sering kita dilupakan itu apa? Insya Allah akhirnya ada yang atau sholat asar atau sholat asar atau sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat asar dikerjakan, betul. Setelah sholat doanya berapa menit? Ayo coba, doanya berapa menit? Habis assalamualaikum, oh ya, waalaikumsalam, terang kemana ya, Masya. Nah itu ibadah yang sering dilupakan sama saya. Sholat tetap sholat, puasa Ramadan tetap puasa Ramadan, zakat tetap zakat, tapi dia doa sering dilupakan sama setan. Sering banget kita dilupakan sama setan yang namanya doa. Makanya doa ini penting supaya hubungan kita baik sama Gusti Allah. Maka itu di rumah
Ulang video, adakan waktu berdoa, adakan waktu habis sholat misalnya, kos jangan diganggu minimal 10 menit. Bib mau minta naon, minta, wow, minta si sehat ya. Kadang-kadang doanya satu jaga baik, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina cukup buat terus kita minta sama Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kuat, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah kesehatan kami, kuatkanlah setiap apa yang kami lalui dan kami lewati. Kuatkan hati ini, ya Allah, hanya berharap kepada-Mu. Kuatkan hati ini, ya Allah, hanya ingin dekat dengan-Mu. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sangat butuh pertolongan. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kami adalah sebuah keluarga kecil, ya Allah. Kami memiliki keluarga kecil, ya Allah. Jadi keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, pasangan hidup kami. Begitu doa tuh. Ya, enak bisa didengar barusan. Enak. Nah, yang itu diamalkan di rumah. Di kamar itu 10 menit baik setiap hari habis sholat misalnya, ya berdoa. Diulang-ulang ulang-ulang lagi. Sampai kapan? Sampai terus kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, sampai terus kita mendapatkan pemberian Allah Subhanahu. Karena kalau kita terlupakan dari doa, berat hidup kita nanti. Hidup kita bakal berat kalau kita terlupakan dari Allah. Berat sekali kehidupan kita saat kita jauh dari kata-kata doa. Berat sekali. Kayak yang namanya masalah itu datang bertubi-tubi terus. Masalah lagi, yuk masalah lagi, yuk masalah lagi. Nggak ketemu solusinya. Masalah itu di dunia pasti datang. Masalah pasti ada, karena kita hidup nuta ayam masalah kayak di surga. Semoga semua kita masuk surganya Allah. Semoga semuanya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia pasti semuanya, mau orang soleh, mau orang nggak soleh, semuanya pasti punya masalah masing-masing. Itu pasti ada. Tapi kita udah dapat solusi dari permasalahan kita. Salah satu solusinya hanya satu, yaitu doa meminta pertolongan kepada Allah. Ia satu-satunya solusi untuk setiap langkah hidup kita. Makanya semoga orang sadaya insya Allah setiap ayat masalah biasa menjalani dengan baik, bisa dapat jalan keluarnya insya Allah. Pulang dari sidang oleh-olehnya naon Habib, oleh-olehnya kita ada di tempat mulia di masjidnya Allah. Dua, hubungan yang baik dengan Allah, yang banyak doanya yang penting supaya tidak terjadi miskomunikasi, terutama kita hidup di dunia ini yang memang satu sama lain perjalanan kehidupan, ya, ayah sesuatu yang datang dan pergi, datang dan pergi. Ini butuh doa kepada Allah Subhanahu, butuh doa, butuh dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah yang sudah nawarkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya, aku akan ijabah doa-doa kalian. Ya Allah, ampuni dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ridhai kami semua, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami semua, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah.
Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Lindungi kami semua ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Ridhai kami semua ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Saat ini kami memohon kepadamu ya Allah. Saat ini kami betul-betul berharap kepadamu ya Allah, agar Kau kabulkan doa kami ya Allah, agar Kau kabulkan keinginan kami ya Allah, agar Kau kabulkan kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami adalah yang banyak salah. Kami adalah hamba-Mu yang banyak lalai. Kami adalah hamba-Mu yang banyak dosanya. Ya Allah, saat ini Kau muliakan kami dengan Kau masukkan kami dalam masjid-Mu. Kami menjadi mulia ya Allah. Kami beriktikaf di dalamnya dan Kau beri pahala ya Allah. Dan ini semua semata-mata karena taufik hidayah dari-Mu ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah amal kami apa adanya ya Allah. Karena kami masih belum sanggup beramal dengan baik ya Allah. Karena kami masih banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa yang menjadi keinginan hadirin kabulkanlah ya Allah. Apa yang menjadi kebutuhan hadirin cukupilah ya Allah. Semuanya makanannya, semuanya makanannya. Sekarang sebutin semua yang anjing pengen. Sekarang fokus semua sama yang antum pengenin, sebutkan semuanya. Insya Allah dijaga sama Allah. Saya sebutin semua hajatnya, doanya masing-masing.